Siapkan dulu, nggak usah. Oke, sudah. Oke, yang mentornya siapa, Mbak? Bapak Sodikin, Mbak Kepala Sodikin. Kasubag TU. Sudah adakah? Coba saya carinya dulu di ruang Zoom. Pak Sodikin. Pak Sodikin, halo. Assalamualaikum, Pak Sodikin. Pak Sodikin. Ya, sebentar ya Bu. Anjir, beliaunya baru kemana? Ya, atau mungkin sambil menunggu bisa dipresentasikan dulu, nggak apa-apa nanti menyusul. Oh, nggih. Sambil dipastikan ya, Mbak, Pak Sodikinnya. Saya di WA nih saya chat juga nggak menjawab beliau. Kamu cek di rumahnya tuh. Halo, Pak Sodikin. Bu, ini lagi saya suruh mengecek dulu di ruangannya sebelah. Oke, ya. Mbak Salindri bisa dimulai paparannya? Baik, Oke. salam. Apakah suara saya terdengar, Bu? Suara terdengar, Mbak. Baik. Suaranya Assalamualaikum terdengar baik. warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kristiana Sayendri Winde sebagai calon penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Dengan penuh hormat saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lili Nurilia, SSMPD, selaku pembimbing Ibu Rizka Nur Fitria, SSI MPD selaku penguji, dan Bapak Haji Sodikin SAG MSY selaku mentor atas segala bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Dalam seminar rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul pemanfaatan media sosial khususnya Instagram sebagai sarana penyuluhan agama Katolik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi digital mengubah pola komunikasi dan pelayanan rohani umat Katolik di Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang, jumlah umat Katolik relatif sedikit dan tersebar, sehingga pembinaan tatap muka seringkali terkendala. Akun Instagram penyuluh sudah ada, namun belum optimal. Optimalisasi media sosial diperlukan agar informasi iman tersebar secara cepat, pembinaan lebih menarik, dan interaksi dengan umat semakin luas. Oleh karena itu, optimalisasi Instagram menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pelayanan rohani, menyebarkan informasi secara cepat dan merata, meningkatkan kualitas pembinaan iman, membangun interaksi dua arah, serta mendukung dokumentasi digital yang rapi. Ruang lingkup dalam rancangan aktualisasi ini adalah optimalisasi akun Instagram penyuluh agama Katolik di Kemenak Kabupaten Batang. Kegiatan mencakup perencanaan konten, publikasi terjadwal, interaksi dengan umat, dan evaluasi hasil. Sasaran utama adalah seluruh umat Katolik di Kabupaten Batang, lintas usia termasuk wilayah yang sulit dijangkau, dengan pelaksanaan selama 5 minggu pada mulai 19 Agustus sampai 21 September 2025. Baik, ini adalah struktur organisasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Saya di bawah Kepala Kasubag Tata Usaha. Oke. Deskripsi organisasi Kemenak Batang berada di Kanwil Kemenak Jawa Tengah, tugas melaksanakan fungsi di Kemenak Wilayah Batang, struktur utama subbagian tata usaha yang menangani administrasi dan publikasi, seksi pendidikan madrasah, seksi pendidikan dinaya dan pondok pesantren, seksi pendidikan agama Islam, seksi penyelenggara haji, umroh, serta seksi bimbingan masyarakat Islam. Masing-masing seksi memiliki tugas sesuai bidang untuk mendukung pelayanan keagamaan di Kabupaten Batang.
Dalam konteks ini, penyuluh agama Katolik di bawah Kasubag TU, penyuluh agama Katolik di Kemenag Batang bertugas memberi bimbingan iman, mengedepankan toleransi dan dialog lintas agama, serta menjadi penghubung umat, gereja, dan pemerintah. Maka juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau umat yang tersebar sehingga berperan bukan hanya pelaksana program, tetapi juga agen pembaruan iman. Lalu ini adalah deskripsi isu, ada 5 isu yang muncul. Yang pertama, masih belum optimalisasi dalam memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram sebagai sarana penyebaran informasi, pembinaan iman, dan edukasi keagamaan. Lalu isu kedua, belum optimalnya pencatatan data umat sehingga data tidak akurat dan belum mendukung program pembinaan penyuluhan agama. Lalu yang ketiga, belum optimalnya pemahaman umat di Paroki Santo Yusuf Batang mengenai bahaya hoaks dan minimnya literasi digital. Belum optimal. Lalu yang keempat, belum optimalnya penyuluhan yang kolaboratif antara Paroki Santo Yusuf Batang dan Kementerian Agama Kabupaten Batang. Lalu yang terakhir, belum optimalnya partisipasi kaum muda dalam kegiatan di Paroki Santo Yusuf Batang. Lalu setelah menggunakan analisa APKL, ada 3 isu terpilih. Isu pertama, masih belum optimalnya dalam memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana penyebaran informasi, pembinaan iman, dan edukasi keagamaan. Lalu isu kedua, belum optimalnya pencatatan data umat, sehingga data tidak akurat dan belum mendukung program pembinaan penyuluhan agama. Lalu yang isu ketiga, belum optimalnya partisipasi kaum muda dalam kegiatan di Paroki Santo Yusuf Batang. Lalu setelah dianalisa menggunakan USG, terdapat 1 isu terpilih, yaitu masih belum optimalnya dalam memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana penyebaran informasi, pembinaan iman, dan edukasi keagamaan. Berikut adalah diagram Fishbone. Yang pertama, ini adalah analisa Fishbone. Yang pertama, sumber daya, yaitu jadwal tidak konsisten, strategi kurang jelas, evaluasi minim, kurangnya kolaborasi, dan tanpa software design. Lalu yang kedua, metode pengelolaan terbatas, tanpa admin khusus, kurangnya pengalaman digital, beban kerja ganda, dan yang terakhir, tanpa dokumentasi. Yang ketiga adalah mekanik, peralatan atau perangkat, karena saya mengambil judul Instagram. Perangkatnya tanpa software berlisensi, perangkat pendukung kurang, kapasitas penyimpanan terbatas, dokumentasi kurang lengkap, dan tidak ada arsip konten rohani. Dan yang terakhir, material, dokumentasi kegiatan kurang lengkap, kurangnya variasi format konten, tidak ada arsip konten rohani, materi visual kurang konsisten. Lalu saya mengusulkan ide penyelesaian masalah. Kegiatannya ada 5. Yang pertama, penyusunan SOP pengelolaan media sosial. Yang kedua, penetapan jadwal publikasi konten. Yang ketiga, optimalisasi fitur Instagram serta digitalisasi materi. Yang keempat, menjalin kolaborasi dengan pihak terkait. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi efektivitas. Lalu masuk ke dalam rancangan aktualisasi. Yang pertama, tahap pertama, kegiatan pertama merencanakan dan menetapkan SOP pengelolaan media sosial penyuluhan agama Katolik. Tahap kegiatan konsultasi awal dengan mentor untuk menentukan kerangka SOP, mengidentifikasi masalah kebutuhan pengelolaan media sosial, menetapkan identifikasi visual dan gaya bahasa, menyusun alur kerja pengelolaan, finalisasi dan pengesahan SOP. Hasilnya catatan, desain daftar masalah, file logo, daftar alur kerja, SOP resmi yang sudah ditandatangani. Lalu hubungannya dengan nilai core value ASN berakhlak adalah akuntabel, kompeten, kreatif, akuntabel, loyal, dan loyal. Yang kegiatan kedua, menetapkan dan mengimplementasikan jadwal publikasi konten digital yang terstruktur. Tahapan kegiatan yang pertama, mengidentifikasi momen penting, menentukan jenis konten untuk tiap momen, menyusun kalender
publikasi bulanan atau mingguan, menyampaikan jadwal unggahan kepada mentor untuk diketahui dan disetujui. Output hasil, daftar, tabel jenis konten, kalender, unggahan, screenshot, atau foto pengiriman jadwal unggahan kepada mentor. Nilai Oke, AS, 5 menit lagi Mbak Salindri. nilai core value ASN berakal, harmonis, adaptif, akuntabel, dan harmonis. Kegiatan ketiga mengoptimalkan pemanfaatan fitur Instagram serta mendokumentasikan dan mendigitalisasikan materi rohani. Yang pertama, menggunakan fitur Reels, story polling, dan live secara terencana, mengajak umat mengirimkan kontribusi foto, video, atau refleksi iman, mengkonversi materi rohani cetak menjadi format digital, menyusun bahan konten digital yang siap dipublikasi. Output atau hasil, screenshot, link postingan Reel, story, carousel, live, rekap kontribusi umat, file materi rohani digital, dan yang terakhir struktur folder bahan konten. Untuk ASN berakhlaknya kreatif, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Kegiatan keempat, menjalin dan memperluas kolaborasi strategis dengan pihak internal dan eksternal gereja. Yang pertama, mengidentifikasi mitra potensial, menyepakati bentuk dan jadwal konten kolaborasi, melaksanakan publikasi konten bersama secara lusi, mengevaluasi hasil kolaborasi, perbaikan strategis. Output hasil, daftar mitra potensial, bukti kesepakatan, screenshot, catatan evaluasi. ASN berakhlaknya harmonis, akuntabel, kreatif, dan adaptif. Lalu kegiatan terakhir, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan efektivitas konten media sosial secara berkala. Yang pertama, konsultasi dengan mentor mengenai indikator keberhasilan konten, memantau insight Instagram, menganalisa performa konten, dan menetapkan rekomendasi strategi selanjutnya. Output hasil, catatan konsultasi, screenshot, grafik, laporan evaluasi secara resmi. Lalu hubungan dengan ASN berakhlaknya akuntabel, kompeten, adaptif. Ini jadwal kegiatannya saya laksanakan mulai dari hari ini tanggal 19 Agustus 2025 sampai 21 September 2025. Berapa minggu itu Mbak? 5 minggu Ibu. Dimulai Oke. dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan Oke. minggu kelima. Siap. Baik, penutupnya, rencana aktualisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan Instagram di Paroki Santo Yusuf Batang yang dijadwalkan pada 19 Agustus sampai 21 September 2025. Tujuannya adalah meningkatkan penyebaran informasi, pembinaan iman, dan edukasi. Diharapkan tata kelola media sosial akan meningkat, kerjasama akan terbentuk, dan kegiatan ini akan mendukung pelayanan rohani serta program Smart ASN. Tantangan yang diantisipasi adalah partisipasi umat dan adaptasi platform. Sekian, terima kasih atas Oke. paparan. Iya, terima kasih atas paparannya ya Mbak. Ibu. Iya, luar biasa ini Mbak Salindri ini termasuk yang membuat saya apa ya namanya terkaget-kaget itu ya, tayangannya bagus sekali dan paparannya juga bagus sekali. Belajar dengan cepat ya Mbak Salindri, sungguh-sungguh ini rupanya ya. Jadi Ibu. dia menyiapkan dengan baik. Terima kasih dan sudah hadir Pak Sodikin nggih. Nggih, leres Bu. Nggih. Iya. Terkait dengan dukungan Bapak untuk eh, tayangan atau rencana Mbak Salindri tadi, monggo dipersilakan Pak. Nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada Bu Rizka Nur Fitriah selaku penguji, Bu Lili selaku moderator, dan juga peserta Latsar yang kami hormati. Perkenalkan dulu saya Sodikin, Kasubag TU, Nggih. Kementerian Kabupaten Batang, selaku Salam atasan kenal langsung Pak. Nggih. dari Mbak Kristina Salindri Wendy. Saya sampaikan bahwa Kementerian Agama tipologinya masih belum memiliki pembimas atau gara Katolik, sehingga
untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan agama non-Muslim, Katolik, dan agama yang lain di bawah Kasubag TU. Selanjutnya terkait dengan rencana aktualisasi yang disampaikan oleh Saudari Christina Salindri Wende, kami sangat antusias karena ini program yang sedang kami jalankan untuk seluruh penyuluh yang sudah berjalan di penyuluh Muslim, penyuluh Islam, baik yang maupun yang P3K. Kami juga sangat concern untuk mendorong agar mengisi ruang-ruang digital, khususnya di medsos, agar banyak pesan informasi keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan bisa disebarluaskan melalui medsos karena dunia menghendaki itu dan ini sudah tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu dengan kehadiran Mbak Christina Salindri selaku penyuluh Katolik pertama di Kemenak Batang, kami menjadi sangat serius karena dari Gen Z itu memang harus melalui pendekatan-pendekatan digital. Oleh karena itu seperti hanya penyuluh wajib punya akun medsos, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, maupun TikTok. Dan sekarang sudah ramai sekali, hampir semua penyuluh setiap saat harus terjadwal menyampaikan materi-materinya atau informasi kegiatan kepenyuluhannya melalui medsos. Oleh karena itu, dengan Mbak Salindri menyampaikan ini, sebetulnya mengikuti apa yang sudah berjalan di kegiatan-kegiatan kepenyuluhan agama di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, dengan pertama menggunakan Instagram yang dijadikan pilihan pertama itu juga sudah sangat bagus dan kami yakin karena Gen Z, Mbak Salindri termasuk milenial dari si Gen Z yang kami butuhkan di Kemenak untuk bisa mengendorse kegiatan-kegiatan keagamaan melalui layanan-layanan digital sesuai dengan digitalisasi layanan pemerintahan yang sedang kembangkan saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi Kemenak support dengan ini dan akan memberikan fasilitas sebisa yang kami berikan. Dan kami berterima kasih Mbak Salindri sudah memilih ini dan semoga dengan ini akan menjadikan kegiatan keagamaan khususnya penyuluhan agama Katolik ini bisa tidak hanya hadir secara offline di gereja-gereja tapi juga bisa memberikan layanan digital kepada seluruh umat Katolik yang ada di Kabupaten Batang. Ini sangat mendukung karena medan tugas Salindri yang Muslim, yang satu kecamatan saja sudah semuanya mengembangkan digitalisasi layanan melalui medsos. Apalagi yang jangkauannya kabupaten. Tentu umat yang tersebar di seluruh penjuru merasakan hadirnya Kementerian Agama, penyuluh agama Katolik hadir kepada umat, maka melalui ruang-ruang digital ini menjadi sangat maksimal untuk bisa kita kembangkan lebih lanjut ke depan. Apalagi di kalangan Gen Z, kalangan milenial, yang itu lebih akrab daripada yang suatu yang tua-tua untuk apa namanya melek digitalnya. Oleh karena itu ini menjadi pilihan yang terbaik untuk pengembangan agama, khususnya agama Katolik di Kabupaten Batang menjadi semakin semarak, semakin baik dan semakin berkembang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi kebajikan. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sodikin, luar biasa dukungannya ya, dukungan penuh ya, dan beliau semangat sekali dalam perubahan untuk generasi muda dan perbaikan layanan di Kemenak Batang. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada Mbak Rizka Bu Rizka untuk menyampaikan perbaikan atau pencermatan terhadap karya tulisan Mbak Salindri. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Lili selaku moderator dan juga selamat datang yang kami hormati Bapak Sodikin selalu mentor dari peserta atas nama Mbak Christiana Salindri Wende. Oke, baik beberapa pencermatan ini beberapa pencermatan dari paparan juga nanti dari teknis penyusunan rancangan aktualisasi.
Nggih, yang pertama judul ya. Kalau judul dari saya cukup sistematis ya. Jadi pemanfaatan media sosial. Nah, ini Mbak Salindri yang ingin saya tanyakan ya, mengapa media sosial itu eh, hanya Instagram, Mbak Salindri? Kan banyak sekali nih medsos nih, misalkan ada TikTok, Twitter, Facebook dan sebagainya. Mengapa hanya Instagram yang dipilih Mbak Salindri untuk menjadi sarana penyuluhan agama Katolik? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih Instagram? Karena untuk pengguna Instagram itu khususnya di paroki di eh, lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang itu banyak kaum muda yang menggunakan Instagram. Jadi sasarannya saya dalam pemanfaatan ini menggunakan media Instagram. Kalau TikTok dan lain-lain dari catatan evaluasi saya itu belum banyak yang menggunakan, tetapi pemanfaatan Instagram ini sangat penting karena saya juga bagian dari tim Komsos Paroki, juga lewat Instagram juga Ibu. Jadi bisa kolaboratifnya itu lebih baik. Kenapa saya memilih? Baik, ini memang sudah ada identifikasi bahkan Mbak Sandi sebagai pelaku ya di komunitas itu. Oke. Baik, kemudian saya bisa ditunjukkan untuk isunya Mbak, core isunya. Ya, tadi yang saya lihat di dalam isu itu isu kan sebenarnya masalah ya, core isu itu kan masalah aktual. Di sana sudah langsung dimunculkan penyelesaiannya. Nah, baik, terima kasih. Ini kan isunya ya, ini juga mungkin untuk Mbak Salindri dan juga teman-teman yang lainnya ya. Jadi isu ini masih belum optimal dalam memanfaatkan media sosial. Nah, sebenarnya memanfaatkan media sosial khususnya Instagram ini kan sebuah penyelesaian masalah, Mbak. Ya, jadi mohon di dalam mengidentifikasi atau memunculkan sebuah isu atau masalah yaitu murni isu saja, jangan ditambahkan dengan penyelesaiannya. Ya, jadi kalau boleh saya sarankan nanti untuk isu yang dimunculkan ya eh, masih atau belum optimalnya penyebaran informasi, pembinaan iman dan edukasi di tadi ya di paroki. Sain Yusuf di Kemenang atau di Kabupaten Batang ya. Jadi karena nanti untuk pemanfaat media sosialnya itu kan sebagai salah satu penyelesaian dari masalahnya. Itu ya Mbak Saindri nggih. Mohon juga nanti dicek untuk isu-isu yang lain ya. Jadi harapannya isu yang dimunculkan itu tidak ada penyelesaiannya ya. Karena nanti penyelesaian ada menjadi sebuah judul yang nanti dijawab dalam tuntutan kegiatan-kegiatan. Nggih. Itu yang pertama, kemudian kalau saya lihat dari di penyusunan rencana aktualisasinya ya dari kehapannya ya tadi sudah cukup runtut dan sistematis. Hanya untuk teknis ya ini tabelnya juga sudah sesuai, sudah 6 tabel ya sesuai sistematika yang ada di Bali Diklat. Kemudian ini Mbak Salindri nanti mohon ditambahkan untuk analisis dampak ya. Jadi di setiap akhir kegiatan ya itu tambahkan satu sheet ya, satu sheet nanti tambahkan analisis dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan nanti apa yang terjadi. Itu yang di dalam penulisan yang saya temukan. Oke, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mbak Lili, waktu saya kembalikan kepada Mbak Lili selaku moderator. Terima kasih Bu Rizka. Cukup jelas nggih Mbak Salindri? Masukan dari Bu Rizka sudah dicatat? Ibu sudah dicatat. Sudah jelas ya. Terima kasih kerawahannya Pak Sodikin. Terima kasih atas dukungannya. Selamat dan sukses Mbak Salindri sudah melewati sampai sejauh ini prosesnya dan nanti diperbaiki sesuai saran masukan penguji nggih. Terima kasih. Untuk selanjutnya siapa di belakang Mbak Salindri yang sudah siap mentornya? Izin, saya sudah siap Ibu. Mentornya juga sudah dikontak? Sampun, Sampun, sudah nggih. di Zoom. Siap.